Seingat saya ada satu ruangan lagi. Oke, ada 2 lagi sih. Ada 2 lagi? Ada. Ini dia. Ini dia. Ya, karena saya dari awal suka musik dan terjun juga akhirnya kerja juga nyari nafkah di industri musik belakang layar. Ya koleksi saya pasti akan selalu banyak berbau musik. Dan ini juga bukan menjual kejutan, tapi memang kejutan. Boleh Paman? Ayo kita lihat Paman. Ayo. Yuk. Ini baru. Ya ini Wow. ruang audiofil gua lah. Mendengarkan musik dengan format yang masa lampau gitu. Masa lampau. Kaset pita, CD, sama piringan hitam. Ini gua kumpulin di sini. Cuman karena barangnya. Punten ini badinya. Oh boleh kecilin dulu ya. Ini mah lagi dengerin radio. Bener. Masih nih teman-teman radio nih, masih radio. Gue lagi dengerin apa radionya, coba tahu nggak? Lihat nih. K-Light. Salah. Hard rock. Iya. Seri dia. Hard rock ya? Jadi disinilah mendengarkan, mostly saya setiap hari memang harus dengerin musik. Kalau pas lagi ada tamu gini mah saya banyaknya radio karena biar nggak usah bolak-balik mindahin. Betul. Kalau nggak radio saya Spotify. Tapi kalau lagi misalkan kayak berdua lagi ngobrol intimate, kadang kalau sendiri saya banyaknya piringan hitam atau kaset pita karena nggak cukup juga tempatnya, saya perlu bikin rak baru, jadi sebagian saya taruh di bawah. Wow. Pasti bikin lagi sampai ke atas lah. Kehitung nggak Paman? Ingat nggak berapa banyak kaset di sini? Secara pastinya sih enggak, tapi lebih dari 3.000. Kalau di sini kejutannya apa? Apakah ada vinyl paling unik kah? Apa CD atau kaset paling unik? Ya, saya ngoleksi yang ini Indonesia semua. Ini atas. Ini semua, ini satu section ini Indonesia semua. Wow. Yang di sini luar negeri semua. Oke. Terus saya kelompokkannya berdasarkan genre. Jadi kayak ini Britpop di sini. Nah, yang langkah-langkahnya yang Indonesia. Kaset itu sebenarnya ya variatif juga sih ya, langkah-langkahnya juga nggak bisa kita klasifikasi berdasarkan tahun, jadi belum tentu rilisan 90-an masih kehitung baru tapi harganya bakal lebih murah dari yang tahun 60-an, nggak gitu juga. Ada yang tahun 70-an tapi di loakan masih ya, terus artisnya juga biasa aja gitu, bukan yang well known gitu, dia nggak mencetak hits gitu, walaupun produksinya udah lama 70-an 80-an tapi kalah sama produksian yang 2000-an di sini. Oke. Salah satu contohnya Aksara Records. Apa mana? Contohnya Sore Sentralismo. Itu mahal nih. Bentar. Ini membuktikan banyak banget kasetnya sampai tadi nyari dulu. Ini Sore Sentralismo ini rilisannya 2005. Masih kehitung baru lah kalau buat saya mah 2005 mah. Salah satu pahlawan kami nih Bang Ade Paloh. Nah, tapi ini harganya udah ya di atas 200-300 ribu gitu. Ini Good Night Electric yang awal juga ini lumayan mahal. Good Night Electric? Ya. Oh. Kayak gitu. Mas Batman sama Om Leo. Ya, jadi makanya harga teh ya kalau kita beneran memang kumpul sama komunitas, saling suka barter, kalau ada yang gogo saya barter. Terus ya hunting bareng, ada misalkan lalapak, ada record store day. Jadi ya tahu mana yang mahal, mana yang harganya biasa gitu. Paman, vinyl atau Paman? Vinyl. Okay. Vinyl yang paling unik Paman. Kemarin pas di Amsterdam teh salah satu penyanyi favorit saya sepanjang masa. Give Mitchmer nasi goreng. Betul. Dia pas meninggal pas gua di sana. Pengen ngelayat gitu, cuman ini saha urang. terus di Den Haag. Di Den Haag lumayan jauh, tapi terus gua ingat, wah, gua ngoleksi vinylnya ada 5. Tapi ini yang album yang paling banyak dicari orang, terus dulu aja harganya mahal. Terus setelah meninggal makin mahal karena the number one big hitsnya ada di album ini. Apa tuh? Give Mitchmer nasi goreng. Di sini. Di sini. Give Mitchmer nasi goreng. Ini dia nih. Ini Halo Bandung. Halo. Ya. Bandung ya, gitu. Betul, di sini ada Bengawan Solo juga di sini. Ini ada sama Willem
Terus yang ini mah lagu-lagu anak. Yang Wow. ini full bahasa Belanda. Ini mah nggak ada Indonesianya. Indonesianya. Tapi Witeke van Dort itu memang musisi dari Belanda yang datang ke Indonesia Jadi atau memang beliau ada darah Indonesia? Jadi dia full darahnya darah Belanda. Mm-mm. Cuman orang tuanya dia dulu tinggal di Indonesia, nggak tahu dia orang tuanya VOC nggak tahu apalah ya, pokoknya di Indonesia. Dia lahirnya di Indonesia, tapi pas zaman era transisi dari Soekarno ke Soeharto, orang Belanda kan dipulang-pulangin. Betul. Dan dia balik ke Belanda terus nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Witeke van Dort salah satu yang dia pas balik ke Belanda tuh dia kayak ngerasa, anjir, gue mau di Indonesia, gue pengen balik ke Indonesia, gue mah nggak mau di sini gitu, walaupun dia boleh. Tapi akhirnya ya udah mau nggak mau terpaksa, akhirnya meninggalnya juga di Belanda, dan kecintaannya sangat begitu besar terhadap Indonesia, akhirnya dia menciptakan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Oke. Ya, salah satunya kalau Bandung, dia nyanyiin Keroncong Kemayoran, walaupun Keroncong Kemayoran bukan ciptaan dia, cuman dia Betul. membawakan lagi dengan sangat bagus. Give Me My Nasi Goreng yang sangat hits. Oke. Gitu. Paman, Ya. ini apa ini? Badai Pasti Berlalu. Carlos Jarot. Jadi ini tuh album soundtrack filmnya Badai Pasti Berlalu. Oke. Di album ini Chrisye ngisi main bass, tapi dia ada nyanyi juga. Oke. Vokal kan Chrisye sama Berlian Hutang Uruk. Ini dirilis ulang baru tahun 2024. Oke. Ini album ini bisa dicek lah, album Indonesia terbaik. The Greatest Indonesian Album. Ya, album Indonesia terbaik nomor 1 sepanjang masa. Nomor satunya album ini. Wow. Makanya rilisan aslinya yang dulu harganya cek aja puluhan juta. Akhirnya PHR Senayan ini tuh yang ngerilis ulang ya, terus bareng sama punggawa-punggawa musik Indonesia lah. Oke. Merumuskan akhirnya ini album wajib dirilis ulang karena supaya orang kayak gue yang duitnya pas-pasan bisa punya juga ya, karena gue mah mikir berapa ribu kali untuk beli piringan hitam harga puluhan juta. Gue pengen punya album ini piringan hitam karena gue memang suka album ini. Oh iya nih kasetnya. Ya ini kasetnya, ini yang rilisan aslinya itu tahun berapa ya, 60 berapa lah, 70-an. Sekitar 20 tahunan yang lalu udah 100.000 lebih. 20 tahunan yang lalu. Wow. Iya mahal, ini salah satu kaset yang gue beli mahal. Kalau mau memiliki piringan hitamnya, harganya sekarang belum terlalu mahal. Kalau di labelnya semoga masih ada. Oke. Gue saranin lu beli, mesti punya. Sebagai musisi, ini piringan hitam album Indonesia nomor 1. Dan gue sampai sekarang berkali-kali gue dengerin versi kaset, versi vinyl, tetap merinding dengerin ini. Gila, ini gila. Ya. Oke, selanjutnya tadi saya melihat sesuatu yang unik nih. Oh ini, Souvenir pemilu. ya. Ini Apa ini? Ini gue nggak pernah menemukan lagi orang punya ini sih. Jadi dulu golongan karya pas pemilu tahun 1971 ngeluarin Cindera Mata, tapi bentuknya piringan hitam. Ini unik juga ini. Aneh Isinya apa? Isinya lagu-lagu tentang Golkar, Wow. Pohon Beringin. Terus ini kayak ini Mari Memilih. Terus ini ada Keroncong Kemayoran, tapi Iya. ini liriknya diganti. Jadi kayak Keroncong Kemayoran, tapi ada disisipin Golkar-Golkarnya. Itu tadi belakang ada tulisan apa, Paman? Mana? Taeta. Oh ini pemilik yang sebelumnya tahun 71 tuh. Untuk siapalah ini namanya. Gue baca. Pemilik sebelumnya. Terus yang menariknya ini direkam di Metropolitan Studio. Sekarang jadi Musika. Oh, Iya, Musika Studios. Sebenarnya pop story Indo sendiri gitu. Itu tuh dari tahun berapa sih? Apa dari SMP tadi, SD itu? Nah, kalau pas SD itu awal bermulanya gue ngumpulin dan suka, ternyata barang-barang ini teh gue suka. Karena untuk mendapatkannya susah, akhirnya gue simpan gitu kan. Terus lah pas SMP, SMA sampai kuliah juga terus, sampai gue menemukan metode baru setelah musim warnet. Orang ke warnet, tapi akhirnya ada FJB Kaskus. Kaskus, betul. Pas 2006 2007 lah. Dari situ gua mulai FJB Kaskus rajin lah. Dari situ barang-barang gua teh yang di Bandung udah yang nggak laku gitu, intinya mah kan disimpan di rumah, tapi gua butuh duit. Gua cobain aja foto gitu. Terus udah mulai kerja sama band itu teh, udah keliling-keliling. Jadi ke Medan
gue pasti selalu nyari pasar loak, rame nih. Ya udah, akhirnya di Instagram gue bisa dibilang yang awal-awal lah jualan di Instagram Pop Store Indo. Terus mesti pakai nama. Gue cari nama apa ya? Gue pengen namanya teh general gitu, gue bisa jualan apa aja. Terus gue memang punya tagline kami menjual kejutan teh memang udah lama karena anjing aneh boga ternyata gini gitulah. Akhirnya udah gue bikin nama Pop Store Indo, terus gue pengen ada nama Indonya karena ketika gue jalan keluar teh bangga aja gitu kayak we are from Indonesia gitu. Jadi terus juga gue kagum sama PT Indofood sukses makmur gitu kan. Indofood sukses makmur anjing keren pisan gitu, bold gitu. Betul. Jadi udah Pop Store Indo, barangnya emang nge-pop terus penuh kejutan tapi dari Indonesia. Pop teh maksudnya pop kejut gitu kan. Pop teh bisa kejutan, bisa juga nge-pop yang sempat hits pada zamannya gitu-gitu. Tapi akhirnya banyak juga barang-barang yang orang tuh juga nggak tahu ternyata pernah ada barang ini ya itu penuh kejutan. Di Pop Store Indo aja terus di laparin tuh enaknya Pop Store Indo. Ya udah akhirnya gue patenin aja Pop Store Indo. Tadi udah kita ngomongin Pop Store Indo, itu kan Julius gitu. Ya. Tapi yang sepengetahuan kita semua adalah Papa seorang seniman. Oh ya. Mendiang Papa seorang seniman dengan seni kanji. Ini gimana ceritanya akhirnya seni kanji ini bisa diteruskan sama seorang Julius gitu? Gue terus ngolah aset-aset peninggalan gambar bokap. Oke. Gue olah terus. Ya karena kan si bokap tuh dulu gawe di pabrik gitu, terus gue teh kasihan setelah gue jadi seorang ayah juga, gue punya anak cowok, terus gue ngeliat sih bokap gue udah kakek-kakek masa gawe masih di pabrik naik motor hujan-hujanan. Nah terus kan di kepala gue tuh setiap hari tuh selalu keluar kata-kata quotes. Terus gue punya ide, bokap gue kan karakter gambarnya jadul. Bokap gue mah bukan seniman, pekerja gawe di pabrik. Dia cita-citanya dulu jadi seniman, cuman nggak kesampaian dah karena buat dia mah pikirannya dia kalau jadi seniman teh harus ngerti teori seni rupa, kuliah di seni rupa, terus ya buat beli kanvas aja nggak punya duit gitu, buat makan aja juga susah. Dari dulu gue ngelihat bokap gue ngegambar karakternya teh jadul dan sampai unik gitu ya. Sampai gue udah jadi sampai dia udah punya cucu juga gambarnya karakternya begitu, walaupun nggak ada yang mengapresiasi. Jadi si gambar-gambar itu teh sebelum gue bikin Instagram Seni Kanji teh ketumpuk sama nyokap gue teh di kilo. Jadi nggak tersimpan arsipnya. Nggak terarsip, sayang banget. Nah akhirnya gue bikin Instagram Seni Kanji, gue arahkan, gue kasih quotes, Pak ini ilustrasiin. Terus akhirnya si Acong salah satu, si Sir Denny yang ngajakin kolaborasi, pengen gambarin lah. Si Acong teh, yuk sayang, kita bagaimana gambarnya jadul, keren panggambarin lah. Di si Acong teh ada waktu itu baru ngeluarin mini album kan, EP. Ya dari situlah mulai ada yang mengapresiasi ternyata, ada yang bayar gitu ya. Dari situ mulai gue terusnya gue kasih quotes, gue posting di Seni Kanji, Instagramnya gue bikin Seni Kanji karena bokap gue waktu itu hobi ngelatih kanji Mandarin, dulu kursus. Kan sempat ada collab sama beberapa brand lagi. Ini yang gambar siapa? Ya, nah yang tadi gue bilang sebenarnya gue layout ulang aset-aset gambar bokap. Gue layout ulang, gue cari objek yang ada, gue layout ulang. Tapi ada beberapa kebutuhan kolaborasi yang gambarnya nggak ada, terus butuh gambar baru. Akhirnya ada artisan, ada ghost artist lah, ada anak DKV yang ya gue tetap direct begini gambarnya, objeknya gini. Ya salah satunya ini collab sama fans. Ini tanda tangannya juga nggak ada nama Pak Supomo. Kalau ini mah Pak Supomo nih, gambaran bokap mah ada tanda tangannya Pak Supomo. Ya makanya ini Bandung, tanggal pembuatannya tapi nggak ada nama Pak Supomonya. Memang gambarnya bukan Pak Supomo. Betul. Paman, thank you banget ya. Sama-sama dong, Vi. Aku thank you banget. Akhirnya setelah sekian lama kita janjian mau kesini, akhirnya bisa kesini lagi. Situ sibuk banget. Enggak. Paman Julius yang sibuk. Terima kasih Paman. Dan ya, ntar aku kesini lagi lah, kita main-main lagi. Iya dong. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mau aku sampaikan Paman. Alasan kedua. Alasan pertama mau silaturahmi. Alasan keduanya, aku tuh mencari sebuah properti syuting. Apa tuh? Minggu depan aku mau syuting buat ada single baru aku namanya Bedtime Stories. Jadi si single ini tuh ada satu objek jam. Jam kayak jam Inggris tuh ada pocket watch. Oke. Tadi Karandi Mandagi menyarankan saya untuk datang ke sini mencari apakah punya pocket watch. Ada dong. Yang buka gitu ada rantainya. Iya. Ada. Oke. Ini karena
saya akan berbisnis setelah ini sama beliau. Kita tutup sampai sini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sini. Dan kalau mau cek Instagramnya di @juliuszikboy, di @popstorindo juga ada, @senikanji juga ada. Kalian cek semuanya. Dan seperti biasa Paman, kalau aku tuh menutup kesana kemari selalu, ini kan namanya kesana kemari. Kesana kemari kemana lagi kita habis ini? Itu. Kesana kemari kemana lagi kita habis ini? Iya. Juara. Makasih.